Di sini saya akan menjelaskan pengertian stack dan queue. Stack adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek ataupun variabel atau objek yang terkumpul terlihat seperti tumpukan. Pengertian queue. Queue atau antrian adalah barisan elemen yang apabila elemen ditambahkan maka penambahannya berada di posisi belakang atau rear, dan jika dilakukan pengambilan elemen dilakukan di elemen paling depan atau front. Oleh karena itu, queue bersifat pipo, first in first out. Nah, ini contoh penerapan stack dan queue. Oke. Nah, stack itu adalah tumpukan ya. Oke. Nah, sini. Di sini yang hijau ini, yang kotak ini kita ibaratkan itu sebuah kotak. Nah, kotak stack gitu ya. Nah, yang bahasa Sunda ini, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika itu adalah elemen dari stack. Ini elemen dari stack gitu ya. Oke. Nah, di dalam stack ini ada yang dinamakan dengan push atau menambahkan elemen ya, dari tadinya kosong ya, stacknya ini isinya kosong, itu tidak ada isinya. Nah, ini diisi dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika, itu ya diisi dengan buku pelajaran ya, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika. Oke, ini yang disebut dengan push ya. Push ini untuk menambahkan elemen ke dalam stack. Nah, dari tadinya stack yang kosong, ini diisi dengan buku-buku pelajaran. Oke. Nah, setelah itu akan diambil ya, misalkan diambil, dikeluarkan atau diakses gitu ya. Itu bisa disebut dengan pop ya. Nah, ini pop. Jadi stack itu kan lipo ya. Nah, itu artinya dia yang terakhir masuk, dia akan pertama keluar gitu ya, atau diakses atau diambil gitu ya. Ini jadi matematika ini akan keluar duluan gitu ya, karena di dalam tumpukan. Kalau misalkan kita mau mengambil bahasa Inggris, nah kita harus ambil dulu matematika, baru kita bisa mengambil bahasa Inggris gitu. Misalkan contohnya, misalkan ya, ini kalau misalkan kita ambil dari sini ya, bahasa Sunda, otomatis kan bakalan rubuh gitu ya. Atau misalkan kita ibaratkan itu kotak, tumpukan kotak atau kardus gitu ya, kardus kosong. Kalau misalkan ambil dari bawah gitu ya, dari bawah ya, dari misalkan ini kardus 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan di sini ambil yang di sini, otomatis kan ini bakalan roboh gitu ya, dari yang kardus 2, 3, 4 bakalan roboh dan berantakan gitu ya. Oke. Itu yang stack contohnya itu tumpukan buku pelajaran gitu ya. Oke. Lanjut ya ke Q. Nah, contoh Q ya. Nah, di sini saya kan saya mengambil contohnya itu pas lampu merah gitu ya. Jadi lampu merah kan ini ada lampu merah dan lampu hijau ya, seharusnya di sini misalkan ya. Nah, lampu merah. Misalkan contohnya saya ambil lampu merah aja gitu ya. Nah, sini. Oke. Nah, kalau misalkan di stack itu ada push untuk menambahkan elemen ke dalam stack, dan untuk mengeluarkan adalah pop ya, dalam stack yang mengeluarkan elemen dalam stack itu pop ya. Kalau misalkan di queue beda lagi gitu ya. Oke, kalau misalkan di queue ini untuk menambahkan elemen ke dalam queue disebutnya dengan NQ. Nah, kalau misalkan mengeluarkan elemen di dalam queue itu disebutnya dengan DQ. Oke. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi kan di queue itu konsep utamanya atau konsep utamanya itu adalah pipo, yang artinya dia yang pertama masuk, dia juga yang pertama
keluar atau diakses atau diambil gitu ya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, di sini ilustrasi push pada stack. Oke, jadi ini untuk menambahkan elemen baru elemen ya ke dalam stack. Nah, ini yang hijau ini adalah stack kosong atau kotak kosong ya. Stack ini bisa diibaratkan dengan kotaknya, isinya wadahnya ya. Jadi wadahnya masih kosong gitu ya. Jadi stacknya ini belum diisi. Oke. Kita coba isi ya dengan buku pelajaran ya yang pertama. Oke. Nah, ini ya. Jadi dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas gitu ya. Oke. Nah, kita coba. Ini bahasa Sunda udah dimasukin, berarti elemen yang pertama. Oke, kita coba yang kedua. Oke, ini elemen yang kedua. Yang ketiga. Ya. Kelima. Nah, seperti ini ya cara menambahkannya. Nah, jadi kita bahasa Sunda dulu yang kita tambahkan ke dalam elemen stack ya, ke dalam stack atau ke dalam kotak ya. Terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Seperti yang barusan gitu ya, cara masuknya gitu ya, masuknya. Jadi dari atas dulu baru ke bawah gitu ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman untuk ilustrasi push dalam stack atau menambahkan elemen ke dalam stack gitu ya, ke dalam stack. Oke. Nah, di sini lanjut ya ke ilustrasi pop dalam stack. Oke. Jadi pop itu kan untuk mengeluarkan atau mengakses atau juga mengambil. Misalkan saya akan mengambil bahasa Inggris. Ya, misalkan saya akan mengambil bahasa Inggris. Oke. Yang pertama akan keluar itu pasti matematika. Oke, pasti matematika kita. Nah, seperti ini ya. Kita baru bisa ambil yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris. Oke, ambil bahasa Inggris. Oke. Nah, saya coba lagi nih, mau ngambil bahasa Sunda. Ya, mau ngambil bahasa Sunda, otomatis kita harus keluarin dulu yang bahasa Indonesia. Oke, keluarin. Baru kita ambil yang bahasa Sunda gitu ya, Bang. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Kalau misalkan mau tambah lagi, misalkan dari sini nih mau tambah lagi, otomatis kita ke push ya, nge-push lagi, contoh ke push lagi. Jadi misalkan mau nambah lagi nih bahasa Inggris tuh boleh, kita harus ke push lagi, nge-push lagi tuh pakai perintah push ya. Oke, lanjut nih. Nah, sini. Oke, ilustrasi NQ pada Q. Nah, NQ itu kan untuk menambahkan gitu ya, menambahkan elemen ke dalam Q. Oke, ini misalkan ini yang hijau ini adalah jalan gitu ya, yang hijau ini adalah jalan, dan di sini ada lampu merah. Otomatis kan mobil, motor, misalkan kendaraan yang lain itu kan harus berhenti. Nah, itu ya, yang Q itu diibaratkan itu gitu ya. Jadi misalkan di lampu merah ya, Q itu kan antrian, jadi antrian gitu ya. Jadi di lampu merah kan harus berurutan gitu ya, dari tadi yang di sini misalkan yang awal itu pertama gitu ya, terus yang dan selanjutnya. Oke, kita langsung saja ya. Oke, ini masuk kendaraan yang pertama. Oke, hentikan karena lampu merah. Oke, kendaraan yang kedua. Nah, kendaraan yang kedua ini ya, mobilnya sama gitu ya. Oke, mobil yang ketiga dan mobil yang keempat. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk menambahkan elemen ke dalam Q atau NQ pada Q. Nah, seperti ini ya teman-teman contohnya. Pengimplementasiannya saya mengambil jalan dan pas lampu merah. Nah, lampu merah kan berhenti, jadi semua kendaraan itu berhenti. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ilustrasi DQ pada Q. Nah, DQ ini adalah untuk
mengakses, mengeluarkan atau mengambil ya. Oke. Sini otomatis kan konsep utama dari DQ Q itu adalah people. Nah, yang artinya dia yang pertama masuk, dia juga yang pertama keluar ya, seperti itu. Kita langsung saja ya. Jadi ini yang pertama, yang kedua, ketiga dan keempat. Otomatis ini yang akan duluan keluar gitu ya. Oke, langsung ya, karena ini lampu hijau gitu ya, otomatis dia akan jalan, dia akan mengakses gitu ya mobil ini untuk melaju ke jalan yang akan dia tempuh, misalkan supir ini tempuh gitu. Oke. Kita coba ya, ini kendaraan yang pertama mengakses jalannya, terus kendaraan 2, kendaraan 3, kendaraan terakhir. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, sekian dan terima kasih dari saya gitu ya. Pengimplementasian contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam contoh stuck dan Q di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian.